Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam ibadah Purpose Life Church Online 4 April 2020. Pada malam hari ini, tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, mungkin engkau butuh pekerjaan, ataupun engkau yang bekerja dengan resiko. Apapun masalah yang kita hadapi, apakah kesehatan, keluarga, rumah tangga, jawaban bukanlah pada manusia atau pemerintah, tapi jawaban hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja. Mari pada malam hari ini kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Undang Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita di dalam hidup dan rumah tangga kita, saudara. Karena kita percaya saat ada Yesus semua akan menjadi baik. Amin. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir. Tuhan, hai jiwaku. Ya, saat ini bilang nama Yesus yang diagung tinggi, bukan nama yang lain, bukan nama penyakit, bukan resesi atau nama manusia, tapi dari utara sampai ke selatan, barat sampai ke timur, hanya nama Yesus yang diagung-agungkan. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus bisa
ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa. Dia Allah yang dahsyat yang berkuasa, dan saudara, haleluya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang heran. Amin, haleluya. Siap muji Tuhan. Mungkin ini lagu lama, tapi kata-kata yang mengatakan Allah kita Allah heran dan besar, bila itu hidup di dalam hati kita, sehingga apapun yang kita hadapi kita tidak perlu takut. Amin. Katakan jangan takut, Allah yang besar bersama dengan kita, pencipta dan langit dan bumi. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita malaikat tunduk di surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Yesus namanya. Malaikat tunduk di surga bumi puji Allah yang maha kuasa. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan sekali lagi, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang heran dan besar, Yesus Kristus namanya. Dia terlebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Mari taruhkan dalam hati kita pada malam hari ini. Pada malam ini kita datang kembali menyembah Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Bapa, aku datang kepadamu. Aku serahkan segala khawatirku Tuhan, segala sakitku, segala bimbangku Tuhan. Oh Yesus, karena Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang berkuasa. Bapakku datang menyembahmu di sini.
cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, Bapa, ku datang. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lagi, ku nyanyi haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nyanyikan pada bagi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh mari sembah Dia, mari angkat mazmur Yesus, sebab Dia yang layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau Raja segala raja, Raja atas dunia. Engkau Raja dalam hidupku Yesus, Engkau Raja atas keluargaku. Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama Yesus.
percaya Tuhan, kami telah dan akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau Bapa yang baik, yang memelihara hidup kami. Haleluya. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh lagi mendengar sabda-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Bila firman yang hidup dan berkuasa itu boleh mengubahkan hidup kami, membuat kami bertambah mengenal Engkau lebih dalam lagi, membuat kami bertambah jatuh cinta pada Engkau Yesus, sehingga hanya nama Yesus, hadirat-Mu yang kami rindukan setiap saat dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Kau yang kami rindukan, hadirat-Mu bersama kami Yesus. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Ini keputusan kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, apapun itu Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan Terima kasih Yesus. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, boleh menjadi terang dan saksi-Mu di dalam kegelapan dunia. Roh Kudus-Mu ada mengurapi kami, menolong kami. Saat kami lemah, Kau kuatkan kami. Saat kami jatuh, Kau bangkitkan kami. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan memuji menyembah-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, baik daripada seluruh jemaat PLC di Melbourne, kami mengucapkan shalom kepada Anda semua. Nah, pada kesempatan ini tanpa terasa kita sudah memasuki yaitu sebentar bulan Paskah. Nah, kita akan segera memperingati Paskah. Nah, oleh karena itu, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita mempersiapkan terlebih dahulu, sebagaimana umat Israel, mereka mempersiapkan, yaitu Paskah, yaitu mereka di rumah-rumah, mereka mempersiapkan segala sesuatu. Nah, pada saat ini, biarlah saya ambil pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 21 hingga ayat 28. Saya akan bacakan. Ayat 21, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, pergilah,
ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Amin. Saudara yang kami kasihi, di sini kita melihat sebuah pembacaan dalam kitab Keluaran ini, yaitu perintah Tuhan melalui Musa kepada seluruh orang Israel untuk mereka yaitu mempersiapkan Paskah. Tadi ada ayatnya yang berkata, dan apabila anak-anakmu berkata, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu katakan, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Nah, kita lihat terlebih dahulu bagaimana mereka bangsa Israel saat itu diperintahkan untuk pertama kalinya untuk merayakan Paskah. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan ambil terlebih dahulu kata Paskah ini. Kata Paskah yaitu berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan Paskah. Kemudian dari bahasa Ibrani yaitu Pesach. Artinya apa? Artinya melewati dari rumah-rumah daripada orang Israel, dilewatkan daripada pemusnah, di mana dikatakan yang ada tanda darah. Nah, tanda darah itu adalah tanda di mana ada korban darah anak domba, atau kalau sekarang yaitu tanda korban darah Yesus. Nah, kita lihat ada perbedaan yaitu besar antara orang Israel dengan orang Mesir. Nah, di mana orang Mesir dikatakan mereka tidak ada tanda darah. Nah, kita lihat di sini yaitu pada orang Israel dikatakan laburkanlah, yaitu darah itu pada ambang atas kedua tiang pintu. Nah, kita lihat perbedaannya hanya ada tanda darah. Dengan ada tanda darah, di situ rumah-rumah orang Israel tidak ada kematian. Sebaliknya, yaitu rumah-rumah daripada orang Mesir, yaitu di situ dikatakan bahwa mereka ada kematian. Kematian anak sulung, kematian daripada ternak mereka, sampai yaitu kepada Firaun
Nah, disinilah perbedaan yang utama. Dan di situ dikatakan mereka merayakan Paskah, itu artinya mereka diluputkan daripada murka Tuhan, diluputkan dari pemusnah. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat juga, kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa melalui kematian Kristus, kita juga yaitu diluputkan dari penghukuman Allah. Nah, di situ bahwa kita menerima satu anugerah, yaitu anugerah keselamatan. Kita melihat bahwa rumah daripada Rahab di dalam Yosua 2, di situ dikatakan pada waktu perempuan Rahab itu menerima utusan daripada Yosua dengan 2 orang pengintai yang mereka sembunyikan di rumah itu. Nah, pada saat perempuan Rahab ini dia mau melepas yaitu kedua pengintai ini, maka Rahab dia minta tanda terlebih dahulu. Rahab percaya bahwa Yosua akan menghancurkan Yeriko. Yeriko itu pasti akan dihancurkan oleh Yosua. Dia mempercayai kabar itu. Nah, oleh karena itu, sebelum dia melepas kedua pengintai itu, dia minta tanda kepada mereka. Nah, di situ dikatakan, pada waktu kedua pengintai itu diturunkan dari jendela, memakai tali daripada benang kermisi. Nah, di situ mereka berkata, inilah tanda yang harus tetap diletakkan pada tiang jendela, pada jendela rumahmu ini, merupakan satu tanda. Nah, kita melihat ada tali kermisi, itulah warna merah yang menunjukkan korban Kristus. Nah, bagi mereka yang dimana hatinya percaya kepada kematian Kristus, yang hatinya sudah ditandai oleh korban darah Yesus, maka dikatakan di situ ada keselamatan, di situ ada keluputan. Nah, kita lihat saudara, bahwa kematian Yesus itulah sebagai korban persembahan dan penebusan dosa umat manusia. Dan darah Yesus menjadi pendamaian bagi jiwa kita. Darah Yesus menjadi pendamaian bagi jiwa saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, apakah kita sudah menghargai senantiasa korban darah Yesus? Apakah saudara percaya bahwa hidupmu akan sia-sia tanpa korban daripada Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib di Golgota? Dia telah menebus hidup saudara dan saya. Nah, dialah substitusi yang menggantikan, yaitu kita semua. Nah, supaya dia mati, supaya kita hidup. Nah, saudara yang kami kasih, marilah pada saat ini, periksalah apakah tali benang kermisi itu ada tetap dalam hidupmu, atau seringkali tanda itu sudah hilang. Nah, kalau tanda itu hilang, berarti engkau sama dengan menjadi orang Kristen KTP. Namanya Kristen, tapi engkau kosong, nol.
tanda Yesus, tanda darah itu berarti ada pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Oleh karena itu mari, biarlah saat-saat ini dunia boleh digemparkan dengan wabah corona ini. Seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Semua negara-negara mereka dikejutkan dengan virus. Saudara renungkan sejenak virus ini. Kita lihat dengan kasat mata kita saja tidak bisa. Harus dengan mikroskop yang ukurannya tertentu untuk bisa melihat virus ini. Nah, saudara yang kami kasih, makhluk yang begitu kecil, begitu tidak berarti seakan-akan mengguncangkan dunia. Nah, oleh karena itu, biarlah kita menyadari bahwa apalagi kalau murka Tuhan itu dinyatakan. Mari kita biarlah ini satu tanda bahwa virus corona ini merupakan satu peringatan bagi kita umat manusia. Untuk kita makin yaitu mencari pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya Kristen secara rutinitas saja, tapi biarlah kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh mau mencari pribadinya. Nah, saudara yang kami kasih, bagaimana kita mempersiapkan Paskah? Nah, di sini dalam Keluaran 12 ayat 21, saya bacakan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah." Ini yang pertama, kita melihat bahwa dikatakan, ambillah anak domba, yaitu kumpulkanlah mereka kaummu. Nah, kaummu itu bisa berbicara keluarga kita masing-masing. Nah, adakah saudara sering mengadakan mezbah, yaitu doa di dalam rumahmu? Atau engkau seringkali hanya menjadi Kristen yang hanya rutinitas? Ayat ini berbicara, panggillah, yaitu semua tua-tua, dan kumpulkanlah. Artinya mereka bersekutu bersama-sama, dan ada domba Paskah. Anak domba Paskah itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, di situ Yohanes Pembaptis, dia mengatakan anak domba Allah, itulah Tuhan Yesus. Nah mari, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita juga mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama, dalam pribadi kita masing-masing, sudahkah Yesus ada dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua masing-masing, dalam keluargamu, dalam keluarga kita semua? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Bagaimana engkau tahu Tuhan Yesus ada dalam hidupmu? Di dalam kitab Yesaya dikatakan, dialah, yaitu penasihat ajaib. Dialah juga disebutkan, dia disebutkan juga bahwa dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, kemudian dikatakan Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah,
Di dalam Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Ada damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Kalau engkau memiliki Yesus dalam kehidupanmu, berarti damai itu bertahta. Damai itu dominan dalam kehidupanmu. Saat-saat engkau menghadapi kondisi saat-saat ini, dunia boleh diguncangkan dengan virus corona ini. Dan maka damai daripada Allah tetap akan dominan dalam hidup saudara dan saya. Marilah saat ini kalau ada Anda dimanapun berada sebagai orang-orang percaya, engkau merasa gelisah, engkau selalu merasa ketakutan hari-hari ini. Memang kalau kita mendengar cerita-cerita bahwa banyak orang-orang yang mereka terkena itu dan mereka tidak tertolong. Nah, kita mendengar semuanya itu, tapi apakah hatimu tetap ada damai sejahtera? Periksalah saudara yang mendengarkan firman ini, biarlah engkau periksa apakah damai daripada Allah itu tetap bertahta dalam kehidupanmu. Kalau hari-hari ini engkau sudah kehilangan damai sejahtera, itu berarti pribadi Yesus itu tidak ada dalam kehidupanmu. Engkau harus datang bertelut pada saat ini. Engkau minta Tuhan, biarlah engkau masuk dalam hidupku, dalam hatiku. Nah, kita melihat saudara bahwa di sini dikatakan tadi, ambillah anak domba Allah untuk kaummu. Nah, biarlah kita membawa Tuhan Yesus, membawa Dia dalam keluarga kita. Nah, biarlah kita menerima Yesus sebagai korban yang terutama dan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara harus ingat hanya satu pribadi, yaitu Yesus yang disebut Juru Selamat. Itulah yang sanggup menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada pribadi yang lain. Oleh karena itu, biarlah kita menghargai, yaitu pribadi Yesus. Jangan engkau menyepelekan, jangan engkau membiarkan Dia ada di luar daripada hidupmu, tapi panggillah Dia untuk masuk dalam kehidupanmu. Nah, kita lihat saudara yang kedua dikatakan di dalam ayat 22 berkata, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa kamu mengambil seikat hisop dan kemudian sapukanlah darah itu pada ambang pintu atas dan kepada kedua tiang pintu. Ini langkah yang kedua. Tadi yang pertama, kita menyediakan domba, anak domba yang disembelih. Yang kedua, darahnya. Nah, darah daripada anak domba itu dikatakan dilaburkan, dioleskan pada tiang pintu, ambang pintu bagian atas. Pintu ini berbicara tentang hati saudara dan saya. Inilah pintu hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita menolak. Itu ada kuncinya dalam hati saudara dan saya. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa sapukanlah, tandailah,
yaitu pada tiang pintu itu. Nah, saudara, saat-saat sekarang, saudara dan saya sudah berada pada akhir daripada akhir zaman. Nah, oleh karena itu, mari saudara yang terkasih, pada saat ini, biarlah tadi yang bagian kedua, sabukkanlah darah. Biarlah darah Yesus. Darah Yesus ini, dalam darah ada nyawa. Dalam darah itu ada kematian Kristus, ada korban Kristus. Nah, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, hidup saudara dan saya ditandai dengan darah Yesus. Darah Yesus, atau dengan kata lain, kematian Kristus menandai hidup saudara dan saya. Kita tidak mau terpengaruh dengan orang-orang yang dunia. Kita punya cara hidup yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, mari saat-saat ini kita mau yaitu periksa apakah kita ditandai dengan tanda darah Yesus dalam lubuk hati kita semua. Nah, itulah yang akan menjaga hidupmu tidak hanyut dalam arus dunia. Seringkali dunia itu akan menghanyutkan, seperti arus yang besar, sungai yang besar akan menarik, yaitu orang-orang yang tidak teguh imannya, mereka akan hanyut terseret. Kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap berdiri tegak. Kita yakin bahwa kalau kita berpegang teguh pada iman percaya kita, maka mereka itulah yang akan mengalami kemenangan. Barang siapa yaitu mencapai garis akhir. Seperti Rasul Paulus, dia berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Nah, darah itu sudah tercurah. Saat kematian daripada Paulus sudah dekat. Tapi dia berkata, bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya bagiku, bagi setiap orang yang memiliki keyakinan yang sama. Nah, itulah saudara dan saya. Biarlah kita percaya sebagaimana Rasul Paulus, dia mengakhiri, yaitu mencapai garis akhir, tetap dalam iman percayanya. Dia keluar sebagai pemenang. Nah, biarlah kita juga keluar sebagai pemenang-pemenang. Nah, saudara yang kami kasih, yang ketiga kita lihat, yang ketiga dikatakan, kemudian kamu tidak boleh, 22b, dan seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Saya kembali sebentar pada bagian kedua tadi dikatakan, rumah itu ditandai dengan tanda darah. Nah, yang ketiga dikatakan, engkau tetap tinggal dalam rumah itu sampai pagi. Nah, maksudnya sampai pagi itu sampai tulah itu sudah lewat. Nah, kita melihat saudara, rumah itu berbicara tentang bahtera. Bahtera keselamatan. Kita tidak boleh meninggalkan. Kalau kita melihat pada waktu Nuh, nah, itulah bahtera yang menyelamatkan Nuh dengan keluarganya, semuanya 8 orang, dan yang lain-lain binatang. Nah, itulah yang diselamatkan dari wabah, dari banjir yang besar. Nah, saudara, kita melihat bahwa
melalui bahtera yang dikatakan saat itu pintu itu ditutup. Nah, Nuh semua diselamatkan. Nah, biarlah saat ini kita ada dalam bahteranya Tuhan, dalam bahtera Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini dikatakan kita harus berdiam. Arti berdiam itu artinya bersekutu. Di dalam Injil Matius 18 ayat 20 dikatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Firman Tuhan ini jelas. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. 2 itu seringkali berbicara suami istri. 3 itu katakan atau lebih dari 3 itu berbicara dengan anakmu, keluargamu. Ayat ini jelas. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Guru besar, aku ada di tengah-tengahmu. Ini janji daripada Tuhan. Nah, biarlah saudara dan saya, kita semua percaya kalau kita tetap memiliki satu fellowship, persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka yakinlah bahwa Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita melihat di dalam Kisah 2 ayat yang pertama. Pada saat itu orang-orang percaya ada, mereka berkumpul, murid-murid berkumpul, yaitu di kamar loteng. Dan kemudian dikatakan mereka berkumpul dalam sebuah rumah dan dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, biarlah saat-saat ini dunia boleh mengalami kepanikan, boleh mengalami kebingungan, keguncangan dengan satu hal, yaitu virus yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, tapi itu sudah cukup menggoyahkan, menggoncangkan hampir semua negara demi negara. Mari kita orang percaya, baiklah kita yakin kalau kita mau berdiam di dalam Dia, berdiam dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada fellowship, ada satu persekutuan dengan Dia. Sebagaimana Maria bersekutu dengan Tuhan. Nah, sebagaimana orang-orang percaya, murid-murid mereka bersekutu dengan Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan itu akan meneguhkan saudara dan saya, menguatkan kembali. Biarlah saat ini kita sebagai orang-orang percaya, kita punya satu keyakinan, Tuhan Allah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang selalu beserta. Apapun keadaanmu, mungkin engkau saat ini mengalami kegoncangan, saat ini engkau mengalami kepanikan. Nah, tapi mari saya ingatkan, carilah Dia, carilah Tuhan Yesus. Nah, engkau akan menemukannya, dikatakan damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Itu akan bertahta, akan mempengaruhi hidupmu, dan engkau akan merasakan satu kesejukan yang luar biasa. Amin. Mari saat ini saya mengajak saudara untuk berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, Engkau yang akan meteraikan kebenaran daripada sabda-Mu dalam lubuk hati kami masing-masing, supaya firman-Mu bertumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami letakkan saat-saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami musibah-musibah Tuhan. Oh, dengan adanya corona ini Tuhan, biarlah
mereka yang kehilangan keluarganya. Tuhan, Engkau akan menghiburkan, Engkau akan menolong mereka. Mereka yang dalam kondisi kepanikan, Tuhan, Engkau akan membuat ketenangan, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Saat ini kami sebagai hamba-Mu juga kita orang-orang percaya, kami bersama-sama memohon Tuhan kepada Engkau Allah kami yang hidup, agar Engkau menghentikan Tuhan untuk wabah corona ini Tuhan. Oh Tuhan, di mana banyak mereka-mereka yang merasa ketakutan, merasa kebingungan, biarlah hanya Engkau saja satu-satunya yang mampu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Engkau meneduhkan Tuhan. Oh Tuhan, corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang mereka Tuhan saat-saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, dan juga rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan juga Tuhan, supaya Engkau yang teguhkan mereka, Engkau yang kuatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.